Kita sudah sampai pada hikam hikmah yang ke-41. Qala Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid daraini amin. La anqal la tarhal min kaunin ila kaun. Ada mukawwin, ada kaun. Kaun ini semesta, langit, bumi dan isinya adalah kaun, termasuk kita di dalamnya. Al-mukawwin, sang pencipta kaun, yang menciptakan semesta adalah mukawwin. Ada mukawwin, sang pencipta, ada kaun, ada semesta. La tarhal min kauni ila kaun. Jangan sampai perjalananmu itu hanya dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Fatakuna ka khimarir raha, bulat seperti khimar roha. Seperti kalau kamu seperti itu, hijrahmu itu dari makhluk ke makhluk, kamu seperti khimar penggiling gandum kalau di Arab sana. Jadi penggiling gandum itu ada batu dipasang, dirakit dengan sesuatu, kemudian ada kayu panjang, ada khimarnya, jadi muter itu semuanya, muter untuk giling. Nah coba, aneh, dia muter balik lagi, muter balik lagi, nggak sampai kemana-mana, nggak lepas dari tempat yang ditinggalkannya. Dia pergi sebentar, nyampe lagi ke tempat yang ia tinggalkannya. Yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala minhu. Dia berjalan panjang seolah-olah, tapi makan alladhi irtahala ilaihi, tempat yang dituju adalah juga tempat yang ia tinggalkan, balik lagi ke situ. Walakin, akan tapi, irhal, berjalanlah engkau, berlikilah engkau minal akwan, dari semesta, ilal mukawwin, kepada sang pencipta. Wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada mulah engkau akan kembali. Akhir perjalanan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wandur ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perhatikan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, wa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi kalau orang hijrahnya untuk dunia, yusibuha, untuk didapatkannya, atau imratin yankihuha, atau ingin menikahi seorang perempuan, fa hijratu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya apa yang ia niatkan tadi. Fafham qaulah alaihi salatu wassalam, maka fahamilah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ammal hadzal amra, dan renungilah permasalahan ini, in kunta dza fahmin, kalau engkau orang yang punya pemahaman. Kita coba urai dulu perlahan. Ada kaun, ada semesta. Jadi ada mukawwin, ada khaliq. Pertama, mukawwin, khaliq sang pencipta, kaun makhluk. Hendaknya kita itu dari makhluk kepada mukawwin. Ada 3 model manusia di dalam menjalani hidup ini, adalah minal kauni ilal kaun, dari makhluk ke makhluk, maka dia gagal, nggak sampai tujuan. Dari makhluk ke makhluk, gagal, tidak sampai tujuan. Ada lagi dari mukawwin ilal makhluk, dari Allah kepada kaun, kepada semesta. Wah, ini sengsara juga, terjerumus dia. Yang benar adalah minal kauni ilal mukawwin, dari semesta kepada sang pencipta. Baik, kita itu sering sibuk di dalam menjalankan renungan tadabbur kita itu hanya kaun ilal kaun, tidak sampai segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ahli iman langsung tutup poin, sambung kepada Allah. Sekarang lihat dalam dunia pemikiran, apa saja mungkin proses. Waktu kita belajar IPA atau biologi, saya lupa itu, bagaimana proses hujan itu. IPA ya, IPA ya, di SD itu proses hujan adalah, kan begitu,
lautan yang menguap, kemudian setelah itu akan menggumpal menjadi awan, setelah itu turun lagi, dan itu terus putar. Materialis, kita mikirnya hanya mikir urusan begitu saja, lupa saja yang membuat itu semua siapa? Allah. Lain coba waktu kita sekolah begitu nggak mikir Allah di situ. Ya, ini proses alami, proses tabii, proses alam. Jadi begitulah, jadi dari air menguap, menggumpal, awan, turun, terus begitu. Tidak pernah berpikir, kalaupun mau berpikir kenapa air bisa menguap, karena ada terik matahari, sampai di situ mulut lagi. Tapi bagi yang beriman, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Sama dalam proses kehidupan kita, sering lupa Allah, lupa Allah. Hidup cari makan biar sehat, sakit masuk rumah sakit berobat biar sehat, makan lagi sakit, itu dok. Dalam segala usaha kita sering lupa kepada Allah. Dulu pernah kita contohkan saja, lihat kaun ilal kaun, kita waktu anak sakit, lihat biasanya kita kalau sudah anak sakit itu bukan serta-merta ingat Allah, langsung ke dokter. Kita pengen sampai kita, siapa di antara kita waktu anak kita sakit sebelum pergi ke dokter melakukan sholat 2 rakaat lalu minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak saya? Kita sering kaun ilal kaun, hanya mikirkan urusan hukum yang selama ini hukum alam, sunnatullah ini yang kita fahami, lupa bahasa yang membuat sunnah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kita kedepankan hanya teori-teori saja, tanpa kita libatkan Allah di dalamnya. Teori bisnis, semestinya orang yang paling kaya adalah pakar ekonomi, kan begitu. Tapi itu banyak pakar ekonomi utangnya banyak, kan begitu. Itu dokter ekonomi utangnya banyak, nggak kaya-kaya. Tenaga kita nggak pernah belajar ekonomi, duitnya banyak, itu masya Allah. Hitung-hitungannya nggak jelas, bahkan nggak pakai manajemen. Maka dia ngomong, kalau saya pakai manajemen tambah nggak jadi duit, malahan kebalikannya. Cerita satu orang, tradisional sekali cara bisnisnya. Tapi lihat selama ini, lihat kita ini minal kaunil kaun, seolah kayaku adalah karena aku mengambil fakultas ekonomi, kayaku aku adalah begini, kayaku karena aku punya modal besar, kayaku, terus lupa bahwasanya di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini minal kaun ilal kaun, maka orang nggak akan sampai. Kaun kita adalah kaun. Bukankah kita ingin sampai kepada Allah, menuju ridha Allah? Makanya hendaknya kita hijrah minal kaun ilallah, minal kaun ilal mukawwin. Maknanya adalah hendaknya segala aktivitas yang kita lakukan dan hendaknya semua yang kita pahami dari proses dalam semesta ini, jangan lupa di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, lihat, mereka tidak percaya akan ada Tuhan, semua adalah proses. Alam ini proses. Kehamilan proses. Banyak orang subur nggak punya anak, dia tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa menjelaskan itu. Lihat proses. Tapi lihat ahli iman langsung Allah. Nah kita ini biarpun bukan ateis, tapi kadang cara berpikir kita pikiran seperti itu, seperti nggak percaya adanya Tuhan. Lah itu di saat bin Athaillah Sakandari, kita itu sering pikirannya adalah kaun-kaun, hanya sebab zahir ini loh yang selalu kita perhatikan, lupa di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang hanya memperhatikan sebab zahir, tidak dibarengi dengan kesadaran bahwasanya yang memudahkan, yang memberi jalan itu semua adalah Allah, dia akan tersesat. Contoh, orang yang mencari kekayaan, kalau dia lupa bahasa yang memberikan kekayaan adalah Allah, lihat, dia seolah-olah kaya karena dirinya sendiri. Lihat, di saat menjadi kaya menjadi orang kikir, pelit, nggak bisa membayar zakat karena dia tidak percaya, tidak dengan Allah. Dia kaya merasa, sehingga kalau ada orang butuhkan kerja, kalau ingin kaya kerja. Dia lupa bahwasanya waktu dia bekerja itu sahamnya murni dari Allah.
otaknya yang kasih Allah, tenaganya yang kasih Allah, yang kirim orang kepada dia, yang bisa membantu urusan usahanya adalah Allah. Karena kalau ingat Allah, lihat, mudah di saat kaya raya berderma, masjid, pesantren, orang fakir, yatim piatu, mudah dibantu. Tapi di saat Allah tidak dibawa, lihat, dengan akalnya sendiri, aku bisa, masuk wilayah sombong karena tidak punya Tuhan dia. Itulah kaun ilal kaun, urusi dari dunia ke dunia lagi, nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diinginkan Ibn Athaillah As-Sakandari adalah minal kauni ilal mukawwin. Bagaimana di saat kita urusan kita dalam urusan dunia, kita harus proses ini, hukum sunnatullah harus kita tempuh. Kalau pengen punya anak ya menikah, kalau pengen dapat rezeki ya bekerja, seperti itu. Pengen sehat, jaga kesehatanmu. Pengen selamat, jalannya di pinggir, jangan di tengah lalu bilang biar saya kalau mau selamat. Ini tidak benar. Tapi ingat, semuanya adalah harus bergantung kepada Allah. Ada sebuah cerita orang di pinggir jalan mati. Kenapa? Rupanya di situ ada mobil, rupanya terlalu minggir, sepeda motor belok sepeda motor ke dia, padahal dia di pinggir, hati-hati, mati. Ada kisah. Gak bisa kita mengandalkan. Maka yang dikhawatirkan Ibn Athaillah As-Sakandari adalah keterlenaan kita akan adanya Khaliq, sang pencipta, sehingga kita di saat diberi kecerdasan kita lupa karena kecerdasan kita. Nabi Musa pernah ditegur, kita hadirkan juga pernah di majelis ini, kan kisah pada pertemuan yang lalu. Nabi Musa, bukan Nabi Musa itu lalu lupa Allah, bukan, dibuat dihadirkan oleh Allah sebagai contoh. Nabi Musa suatu ketika pernah sakit, kemudian Allah berikan wahyu, kalau kau sakit makan itu daun, nanti kamu akan sembuh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendekat ke daun tersebut dan diambillah daun lalu dimakan, sembuh penyakitnya. Hari demi hari berganti, minggu demi minggu berganti, waktu yang lama datang lagi sakit yang pernah dirasakan pada waktu itu. Nabi Musa pernah punya pengalaman, ngapain? Makan daun, langsung saja daun diambil dimakan, nggak sembuh-sembuh. Lalu ngadu, ya Allah, dulu aku makan daun ini sembuh, tapi sekarang kok tidak? Ya, dulu kamu makan daun itu karena ingat aku, kalau libatkan aku di dalamnya. Sebab yang sembuh bukan daun, yang sembuh adalah aku. Diingatkan seperti itu. Kita sering seperti itu, mau berobat langsung obat 00 itu apa namanya, obat yang mengandung obat pusing langsung obat ini, sakit langsung obat ini, seolah-olah bukan Allah yang menyembuhkan kita. Sakit ke dokter langsung kita, bukan kita mengadu kepada Allah dahulu, minta kepada Allah, melakukan salat, ngambil air wudhu, tidak itu. Makanya kita sering terlena. Karena apa? Kecerdasan yang Allah berikan pada kita, kekayaan yang Allah berikan pada kita, kelebihan yang Allah berikan pada kita, sehingga kita seperti khimar tadi. Karena kita lupa kepada Allah, lihat urusan kita dulu, tidak pernah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah orang seperti itu, dia tidak akan sampai kepada Allah. Maka di saat dia berbuat baik pun, lihat, di saat dia berbuat baik pun bukan karena Allah. Di saat berbuat baik, maka masuk lebih hina lagi. Ada dari makhluk ke makhluk yang barusan dibahas. Yang istimewa adalah kita itu menuju kepada Allah, minal kaun ilal mukawwin. Tapi nanti ada yang lebih serem lagi, adalah minal mukawwin ilal kaun, dari Allah menuju makhluk. Ini adalah juga berkembangnya keadaan daripada kaun ilal kaun. Di saat orang tidak biasa dengan Allah, di saat orang tidak biasa dengan Allah dalam urusan kebiasaan kita sehari-hari, sering kita lupa kepada Allah dan tidak merasa bahwasanya Allah terlibat, Allah yang punya peran di situ. Kemudian pada suatu ketika di saat dia melakukan ibadah kepada Allah pun, lihat, ini bahaya yang lebih gede lagi. Ternyata urusan Allah bukan untuk Allah, urusan Allah dijadikan urusan dirinya sendiri. Jadi minal mukawwin ilal kaun, urusan Allah untuk dirinya. Contoh,
Dakwah semestinya untuk Allah, lihat, untuk kepentingan agar disanjung manusia. Bahkan mungkin untuk mengeruk harta. Imam Ghazali mengisyaratkan ilmu agama dijual untuk mendapatkan pangkat jadi qadhi, kata Imam Ghazali. Sehingga dengan qadhi tersebut dia makom qadha, dia bisa mengambil duit negara lebih banyak lagi. Ilmu Allah, Al-Quran, hadis Nabi, ilmu agama, dakwah, gelar ustadz, ternyata itu semuanya bukan untuk kepada Allah, padahal dari Allah, urusan Allah digunakan untuk kepentingan dunianya. Ini adalah kehancuran yang sesungguhnya. Tapi ini semua berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari orang yang belum biasa menuju kepada Allah. Minal kauni ilal kaun, nanti lebih parah lagi, minal mukawwini ilal kaun, dari makhluk kepada makhluk, yaitu tadi urusan kita dengan manusia tidak pernah kita merasa Allah punya peran di situ. Biar mungkin dari kelalaian kita, keterlenaan kita, sehingga kita jarang mengingat Allah. Kemudian itu akan berkembang di saat dia urusan dengan Allah pun akhirnya menggunakan Allah atau urusan agama kendaraan untuk mendapatkan urusan dunia, menjual agamanya. Maka kalau menjadi ulama, ulama semoga Allah menjauhkan kita daripada kehinaan-kehinaan semacam itu. Sehingga kalau berbuat baik bukan karena Allah, lihat, sedekah urusan Allah, bukan urusan kebiasaan. Sedekah, Masya Allah, nyumbang ratusan juta, tapi apa yang dicari di balik itu semuanya? Sanjungan Allah untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Bahkan ada yang menjual agama, merusak pada akhirnya. Nah ini terjerumus. Kehinaan ini berangkat dari apa? Orang belum biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah merasa Allah terlibat dalam hidupnya. Apapun yang terjadi kepada kita, hendaknya kita sadari Allah lah yang punya peran, dan Allah yang memberlakukan kita seperti itu. Apapun sakit, siapa yang ngasih sakit? Allah. Kalau yang ngasih sakit Allah, kita sadar bahwasanya Allah tidak akan berikan sakit kepada seorang hamba kecuali Allah akan mengangkat derajatnya atau mengampuni dosanya, atau akan memberikan tabungan pahala besar nanti di akhirat. Dengan begitu akan mudah dia. Tapi di saat lupa kepada Allah, bagaimana? Yuk, dia akan marah dengan keadaan tersebut, ya. Dengan kefakirannya pun dia akan marah dengan kefakiran. Sudah fakir, tersiksa lagi hatinya. Baik, hadis Nabi disebutkan, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Lah ini, kalau memang dalam semua aktivitas kita arahkan kepada al-mukawwin, aktivitas di dunia, hijrah adalah dari dunia, urusan dunia, kemudian kita menuju kepada Allah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Apapun yang kita lakukan, jika kita memang menuju kepada Allah, akhirnya sadar kita mau ngapain sih. Biarpun hijrah ini urusan dunia, ini babul hijrah, urusan dunia yang kita lakukan, tapi kalau kita menuju kepada Allah, maka urusan dunia ini akan menghantarkan kita sampai kepada Allah. Bekerja keras dari pagi hingga sore untuk mendapatkan rezeki, tapi ternyata niatnya jelas, aku ingin mendapatkan rezeki untuk memberi nafkah anak istriku, agar mereka bisa beribadah dengan baik, agar aku bisa beribadah dengan baik, aku mengumpulkan rezeki, lihat, agar aku bisa membantu si fakir dan miskin, agar aku bisa membantu masjid, agar aku bisa membantu pondok pesantren. Lihat, urusannya dunia dia, dan memang dia bakat mencari dunia, maka menjadi dia orang kaya dan berderma, maka dia sebetulnya biarpun urusannya dunia, sebetulnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami selalu ingatkan, tolong dalam segala aktivitas bawa Allah di dalam awal langkah kita, an-niat. Karena hadis faman kanat hijratu ilallah rasulihi adalah hadis yang sangat masyhur. Permulaan hadis adalah innamal a'malu binniyati, segala amal kita tergantung niatnya. Jadi gini, Anda di sebuah perusahaan, Anda bekerja, sebelum Anda memulai kerja, hendaknya Anda merenung, hadirkan Allah di dalamnya, libatkan Allah. Maksudnya libatkan dalam kesadaran kalau Allah selalu, karena Allah yang punya peran kok, Allah yang memberi lakukan ini semuanya. Tapi hati kita yang tahu, sadar bahasanya Allah yang punya peran di dalam semua aktivitas kita. Jadi begini, kalau Anda membuat perusahaan, langsung saja libatkan Allah di dalamnya. Gini, kalau aku nanti hasil,
Kalau dalam hitungan matematik, dia punya perhitungan kalau mau bekerja proyek apapun, hasilnya di akhirnya nanti saya dapat hasil 1 miliar. Jangan ragu, dari 1 miliar itu untuk Allah adalah sebegini, untuk Allah ada sebegini. Lihat, ini adalah satu usaha yang tidak pernah akan rugi selamanya. Dia sudah didaftarkan urusan Allah di dalamnya. Maka ketahuilah, lihat, langkah-langkahnya sepanjang dia menjalankan usaha, sebetulnya itu adalah langkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, karena tahu tujuannya adalah untuk Allah, maka dia akan terkontrol dalam langkah-langkahnya sehingga susah melakukan keharaman. Waspada. Nah, kemudian di saat dia berhasil, maka dia sudah pernah punya janji, maka akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu usaha kau runtuh, dia sudah punya niat yang dilihat oleh Allah dan mendapatkan pahala, maka itu tidak akan rugi. Itu bukan urusan usaha gede. Anda mau bekerja, ya Allah aku kerja mulai pagi hingga sore, sebulan sekali dapat gaji. Aku niatkan, ya Allah di akhir bulan nanti gajianku, ya Allah aku potong 50.000 ya Allah, untuk masukkan Allah di dalam daftar kerja kita. Nah, inilah akan menjadikan ini hijrah kita kepada Allah. Biarpun kelihatannya urusannya urusan dunia, bawa Allah di dalam usaha kita. Tapi begitu, faman kana hijratu ila wa man kana hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Tapi kalau hijrahnya bukan untuk Allah, hanya untuk dunia, kerja untuk apa? Cari dunia. Itu saja. Tujuannya apa? Ya biar kaya. Itu tak? Iya, ya sudah. Fa hijratu ila ma hajara ilahi. Maka dia akan mendapatkan dunia saja. Pergi jauh, ngapain kamu? Ingin nikah. Dengan siapa? Perempuan. Itu tak, nggak ada niat yang lain. Ya pengen nikah, ya dapat istri saja. Tapi kalau orang melakukan itu semua dibarengi dengan niat, ini hubungannya dengan niat. Dan niat itu adalah merasakan, menghadirkan kesadaran kalau Allah punya peran besar di dalamnya. Bahkan yang memberlakukan itu semua adalah Allah. Mau menikah, lihat, urusannya perempuan. Mau menikah, urusannya perempuan, dan urusannya adalah syahwat. Bertemunya laki dengan perempuan. Akan tapi ingat, ini adalah ajaran Nabi Muhammad untuk menjaga kehormatan, untuk punya keturunan yang baik, untuk melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, untuk menjadi teman beribadah, untuk menjadi teman berbakti. Terus sebanyak niat yang kita hadirkan, kita mendapatkan pahala itu. Tapi kalau hanya ngapain nikah? Nikah, tak, dapat itu saja, dapat perempuan. Makanya mengingatkan diri kita agar kita menuju kepada Allah itu loh, meninggalkan kaun. Jadi kelihatannya dunia, agar tidak hanya urusan dunia, bagaimana punya arti ukhrawi. Anda boleh menjalankan aktivitas dunia sebesar apapun. Memang kalau perlu menjadi orang terkaya, karena memang bakat Anda di situ. Tapi Anda orang terkaya yang tujuannya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi kaya yang dermawan. Maka dikatakan Nabi, sebaik-baik harta yang baik adalah yang berada di tangannya orang baik. Harta baik di tangannya orang baik, kaya dermawan, bisa menyelesaikan urusan pesantren, urusan media dakwah, urusan ini. Bahkan termasuk yang ngiri, yang diperkenankan, yang ngiri semacam itu. Dua model ngiri yang boleh, ghibtah namanya. Siapakah orang ngiri boleh? Ada dua hal. Yang pertama adalah di saat Anda melihat orang alim, soleh, ahli ibadah, dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya, kemudian Anda menginginkan seperti dia. Dan jika keinginan Anda benar, maka asalkan keinginan Anda ini benar, tulus, bukan menginginkan kehancurannya dia. Saya pengen kayak dia, ya Allah, pengen kayak dia, ya Allah, pengen kayak dia. Padahal kita sudah tua, belajar pun nggak akan bisa. Tapi kita punya kerenduan seperti itu, maka kita akan dapatkan pahala. Kita boleh ngiri, nginginkan, maksudnya menginginkan seperti apa yang terjadi kepada orang alim tersebut. Yang kedua yang boleh apa? Jika kita melihat orang kaya dermawan, dia selalu berbuat baik dengan kekayaannya, dia bekerja bersih, tidak ada masuk wilayah haram, kemudian dia dermawannya, Masya Allah, tidak ada satu pos, tidak ada satu tempat untuk berbuat baik kecuali dia punya andil di dalamnya. Ada hamba-hamba semacam itu. Ada pembangunan masjid di sana, dia ngikut. Ada pondok, dia ngikut. Ada ini ngikut. Ajib, kok semua ngikut? Berapa banyak hartanya?
Berapa banyak dia punya harta tapi ikut semua. Nah itulah, kadang harta tidak banyak tapi Allah berkahi di dalam hidupnya. Nah inilah model manusia yang diberi oleh Allah kekayaan, Allah berikan kepadanya harta, digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya boleh menjadi orang kaya, kita menginginkan seperti orang tersebut. Makanya disebutkan adalah dua hal yang kita boleh mengiri yang jelek adalah menginginkan seperti yang dimiliki seseorang, dan menginginkan kehancurannya itu jelek. Tapi kalau kita melihat orang kaya dermawan, dia lalu berbuat baik, kok kita menginginkannya, kita boleh. Dan di saat kita menginginkan, merindukan seperti dia, maka kita bisa mendapatkan pahala sama seperti dia. Berbeda kalau wah enaknya pakai mobil, masya Allah, saya harus kerja pengen naik mobil, hanya dapat itu saja, dan bisa saja menjadi sebab kehinaan. Lalu mencari mobil dengan cara yang haram, targetnya pengen segera dapat mobil. Pertama si kredit, tapi setannya yang nyuruh kredit. Habis kredit kan bayar juga. Antara kredit dengan gajinya pas-pasan, terus makannya bagaimana? Mobilnya kredit, rumahnya kredit, semuanya kredit. Contoh ini, karena dunia yang dicari bukan Allah. Mobilnya kredit, rumahnya kredit, gajinya 5 juta, pas mobil sama rumahnya 2 juta, 2 juta, 5 juta, makannya naik gimana? Memang urusan kreditnya pas, untuk rumah ada, untuk mobil ada, tapi setan telah nunggu di sana. Ya sudahlah, kredit pas, gajimu cukup kok. Oh iya setan cukup, iya cukup, beli apa? Akhirnya ngambil. Setelah itu apa? Tagihan, anak butuh, bosing, ngambil yang haram, korupsi segala macam. Nah ini setelahnya itu setannya. Tapi kalau ingat kepada Allah, waspada, nggak bisa. Saya menuju kepada Allah. Usaha yang aku lakukan adalah usaha untuk Allah. Maka ingat kalimat sederhana, sebaik apapun tujuan kita, yakni kepada Allah, jika kita tempuh dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Sebaik apapun tujuan, niatnya baik tujuannya, tapi caranya tidak benar, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Siapa yang mengatakan bangun masjid jelek? Nggak ada. Semua orang mengatakan bangun masjid adalah bagus untuk ibadah, untuk sholat, untuk itikaf. Tapi kalau caranya gerakan, rombongan ini cepat ya nyompet di mana atau nyuri di mana, biar masjidnya cepat jadi untuk Ramadan nanti. Bukan masjid pakai mencolong, yang perempuan melacur sana, yang laki-laki maling, nanti duitnya dikumpulin untuk bangun masjid, boleh? Ya nggak bener dong. Tujuannya baik, tapi ternyata caranya adalah tidak baik. Makanya ada hubungannya tadi. Kalau memang tujuanmu kepada mukawin Allah, maka di dalam engkau meniti, di dalam urusan duniamu itu tentu akan terjaga agar bersih hingga sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya hijrah, minal kauni ilal mukawwin, dari makhluk kepada Allah. Dari makhluk adalah kerjaanmu, usahamu, aktivitasmu, kegiatanmu adalah makhluk semuanya itu. Bagaimana kita arahkan kepada Allah? Selagi kita arahkan kepada Allah, bersihkan usahamu, bersihkan langkahmu, bersihkan pekerjaanmu agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita bersihkan, niatnya pun untuk Allah. Ada dua berarti, innamal amal binniat, tujuanmu adalah harus Allah. Maka tadi kami sampaikan, sebelum anda menjalankan aktivitas, libatkan Allah. Maksudnya sadarlah anda bahwasanya Allah punya peran, sehingga anda daftarkan, ya Allah, kalau aku nanti selesai usaha ini akan aku berikan kepadamu ya Allah. Ini niatnya. Kemudian setelah itu apa? Anda dalam melangkah menjalankan tugas itu jangan keluar dari rel Allah. Kalau anda keluar dari Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Maka lihat, usahanya pasti halal, jago nyumbang tapi rezekinya haram, ngau apain? Seperti orang berwudu dengan air kencing, nggak bisa diterima oleh Allah. Baik, semoga Allah menghijrahkan kita kepada keridhaan Allah dengan mudah, dan semoga Allah menjadikan langkah-langkah kita, semua yang kita kerjakan ini mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada poin terakhir, ada orang yang mau hijrah, bab hijrah, supaya tidak ada yang tidak putus asa nanti. Waduh, gimana ini? Hijrah. Kami sampaikan kepada siapapun yang hijrah dari sebuah kebatilan, dari usaha batil, usaha riba, usaha, hijrah itu istimewa, anda dipilih oleh Allah. Hijrah itu pahalanya gede, jihad besar.
Memerangi hawa nafsu, jihad akbar. Kalau ada hijrah dari usaha riba, kemudian meninggalkan riba, atau hijrah seorang perempuan biasa dengan keharaman, hijrah ini adalah lebih hebat, lebih dahsyat daripada perang di medan laga. Dikatakan Nabi itu jihadun nafas, memerangi hawa nafsu itu lebih gede daripada jihad. Waktu itu Nabi di perang Badar. Perang Badar adalah perang yang paling dahsyat, tidak sebanding antara pasukan kaum muslimin dan pasukan orang kafir, dan orang kafir pun ada pembesar-pembesar dengan perangkat perang yang sangat cukup. Setelah itu Nabi keluar dari medan laga lalu berkata, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, kita keluar dari jihad yang kecil. Memang masalah riwayat hadis ini diperselisihkan. Kita ini keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, ini dahsyat perang Badar, kok masih ada jihad yang lebih gede lagi dan dianggap ini kecil? Kayak apa itu? Dijawab oleh Nabi, jihadun nafas, memerangi hawa nafsumu sendiri. Kesenanganmu membangun rumah megah dengan haram, kesenanganmu membesarkan usaha dengan haram. Lalu hijrah, oh hebat, seperti lebih agung daripada di medan laga. Maka kami sampaikan kepada yang hijrah, kalau ternyata Allah menggerakkan hatimu untuk hijrah, Allah memilih dirimu. Sambut sebelum Allah berpaling, sebelum Allah membiarkan kita lalu tidak mengambil lagi kita untuk kemuliaan. Sambut hijrah. Tapi proses hijrah itu perlahan. Ada orang yang ingin terentaskan dari riba, itu adalah tahun ini Buya saya baru 10%, nggak apa-apa, yang penting niat. Buya tahun ini saya dapat 30%, nggak apa-apa, yang penting mulai hijrah. Sebab hijrah kan berpindah, nggak bisa langsung mencolot gitu. Perlahan. Saya pemabuk Buya, hijrah. Belum bisa sedang jalan. Semalam biasanya berapa? 2 botol. Ya sudahlah, berarti 1 botol dulu hari ini, ya. Besok setengah botol, berikutnya itu proses. Tapi di saat mau niat sudah dekat kepada Allah. Bahkan kalau seandainya, semoga Allah mengampuni kita dan menjauhkan kita dari kehinaan zina. Jika ada seorang berzina di tempat berzina, kemudian dia setelah berzina kok menyesal, hijrah, ya Allah aku akan berhenti dari kehinaan ini, keluar ketabrak mobil, sudah mati mulia kok dia. Biarpun menurut orang katanya ngapain? Mati dari berzina. Tapi kalau ternyata di dalam hatinya sudah niat, aku akan tinggalkan dan aku tidak akan melakukan lagi, selamat dia. Atau orang selama ini hidupnya dengan riba, Masya Allah riba, tatanya sudah ikrar sama istrinya, mah kita besok harus sudah urusi semua usaha kita agar tidak ada urusan riba. Gempa bumi rontok, rumahnya roboh, selamat surga dia. Makanya jangan nunda niat untuk hijrah. Jangan nunda niat untuk hijrah. Kalau anda tidak punya niat untuk hijrah, keburu mati dalam keadaan niat maksiat. Sebaik apapun usaha yang kita lakukan, khawatir tidak diterima oleh Allah. Seperti tadi kami sampaikan, seperti air wudhu dengan air kencing. Beribadah dengan Allah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha bagus, tidak akan menerima kecuali hal-hal yang bagus. Wallahu a'lam bissawab.